Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Abdul Somad yang selama ini kita dengar ceramah-ceramahnya memang sangat sadis ya gitu ya. Jadi misalnya kalau lagi heboh mengenai bom bunuh diri, itu katanya jangan katakan bom bunuh diri, tapi itu merupakan sebuah jihad gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita juga lihat bahwa ceramah-ceramah seperti itu banyak daripada saudara-saudari kita Muslim yang kemudian mengecam ya, tidak setuju dengan ceramah-ceramah seperti itu. Bahkan ceramahnya yang pernah viral juga ya dari tahun ke tahun itu ya, mengenai katanya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal gitu ya. Orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen sebab dampaknya ini dan itu dan macam-macam lah ya. Karena katanya kalau kita sampaikan selamat Natal itu saja, itu artinya kita ikut serta ya dalam ritual bahkan kepada penyembahan yang salah gitu ya menurut Ustadz Abdul Somad. Sehingga banyak saat ini yang kemudian percaya dan berpegang kepada ceramah-ceramah demikian. Terutama juga untuk ceramah-ceramahnya mengenai perangi orang kafir dan musuhi orang kafir. Itu jadi banyak orang yang kemudian tersesat gitu ya. Dan kita lihat teman-teman sekalian bahwa terus ada ya aksi-aksi terorisme di Indonesia. Walaupun sebenarnya banyak tidak setuju kalau dikatakan itu Muslim ya. Tapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, setiap pelaku kejahatan itu, kalau kita lihat KTP mereka, itu mereka beragama Muslim. Ya, agamanya Islam gitu ya. Jadi teman-teman sekalian ini sama seperti yang disampaikan oleh Gus Islah. Nanti kita akan tonton bahwasanya seakan ada sebuah statement bahwa Islam itu identik dengan teroris. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian. Nah sehingga dengan kejadian-kejadian seperti itu ada beberapa ustadz yang memberikan tanggapan dan mengecam aksi bom bunuh diri. Dan teman-teman sekalian, ini khusus kepada Ustadz Abdul Somad. Saya berharap ini bisa didengar oleh beliau ya. Dan itu tidak lagi ada provokasi-provokasi umat seperti yang terjadi selama ini. Sehingga hubungan antara agama Islam dan agama Kristen itu ya cukup bertentangan teman-teman sekalian. Bahkan banyak orang berkelahi gitu ya. Banyak makan korban hanya gara-gara ceramah-ceramah yang penuh dengan provokasi. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kali ini saya langsung mengajak kita untuk menonton nasihat daripada Gus Islah ya, Barawi ya, Gus Islah Barawi berikut ini. Akan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustaz-ustaz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas
legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan video daripada Gus Islah Barawi ya. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian. Saya setuju bahwa penyebab utamanya adalah pengajaran ya, pengajaran dari tokoh agama itu sendiri. Ya, jadi kita salah mengajarkan ya, ibarat anak-anak teman-teman sekalian, ya anak-anak kita kalau kita salah mengajarinya dari kecil, maka dia besar akan menjadi penjahat, dia akan menjadi orang yang bengis, dia akan menjadi orang yang tidak mengenal yang namanya kasih dan tidak peduli terhadap sesamanya. Tetapi kalau kita didik dia dengan penuh kasih sayang, mengajarkan dia untuk mengasihi, berbagi, dan juga iba kepada orang lain. Dan dia akan menjadi pribadi yang menghargai sesamanya, menghormati kepercayaan sesamanya ke depannya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Gus Islah ini, secara pribadi saya sangat setuju. Terima kasih banyak Gus, itu sudah mewakili kami. Kami tidak pantas mungkin ya, kami tidak punya wewenang di sana. Kecuali ketika ya misalnya Ustadz Abdul Somad menghubungkannya dengan orang Kristen. Misalnya bahas tentang Natal yang katanya haram mengucapkan Natal. Itu kan fatwa juga yang dibuat oleh Ustadz Abdul Somad. Karena katanya kalau mengucapkan selamat Natal ya ini dan itulah gitu ya. Jadi seorang muslim tidak boleh. Bahkan Ustadz Nababan ya pernah mengatakan bahwa kalau kamu sudah menjadi mu'alaf, kamu tidak boleh lagi mengucapkan selamat Natal. Baik itu kepada orang tua, kepada saudaramu, kepada siapapun. Yang orang-orang Kristen yang merayakan Natal, itu tak boleh lagi. Haram hukumnya. Gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau seandainya Ustadz Abdul Somad mendengarkan ini, saya percaya bahwa ada kedamaian. Ya, dalam video ini teman-teman sekalian, saya menyampaikan isi hati saya yang paling dalam buat Ustadz Abdul Somad. Ya, Pak Ustadz Somad, saya sangat mengasihi Anda. Sekalipun Anda menyakiti kami dengan ceramah-ceramahmu. Misalnya, di salib itu ada jin kafir. Haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Karena masa Tuhan diperanakan dan Tuhan beranak. Karena Kristen tidak pernah percaya demikian. Kristen juga tidak pernah ya memaksakan orang-orang Islam untuk mengakui hal itu. Itu kembali kepada iman. Tapi tolong, ya kami juga dihargai. Jangan giring umat Anda untuk menjunjung tinggi nilai kebencian terhadap agama Kristen, ya, seperti yang kita lihat di ceramah-ceramah Anda selama ini. Di channel TV Laskar Kristus ini sudah banyak saya bahas mengenai ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Dan jujur, saya sama sekali tidak membenci Ustadz Abdul Somad. Saya sangat mengasihinya. Saya hanya rindu kapan Ustadz Abdul Somad ya bisa membangun kerukunan, bisa membangun toleransi antar umat beragama, ya, mengasihi kekristenan gitu. Walaupun kita beda iman, tapi ingat kita sama-sama manusia, Pak. Kalau iman Anda mengatakan bahwa Anda yang masuk surga, kami masuk neraka, silakan saja, itu konsumsi sendiri. Ya. Karena hak surga dan neraka itu bukan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah pencipta kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan, dan orang Kristen juga tidak pernah menganggap Tuhan dilahirkan dan melahirkan gitu ya. Tidak. Makanya iman ini, agama ini kan harus orang-orang yang paham, yang menjelaskannya. Anda kemudian tidak boleh ya, Anda tidak boleh menjelaskan tentang iman Kristen kepada orang-orang Islam, karena pasti keliru. Gitu. Nah teman-teman sekalian, ya, di akhir video ini juga saya mengajarkan satu bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang 1 ayat ke-22. Firman Tuhan katakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ini adalah wujud di dalam nubuatan, penyampaian daripada Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ya. Dan hukum yang setara dengan itu, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena dari kedua hukum itulah tercantum seluruh hukum Musa atau hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, Maha Esa.
Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, dalam 1 Petrus 1 ayat 22 kita diingatkan lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga persaudaraan yang tulus sehingga dapat mengamalkan ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kasih itu jangan berpura-pura. Kasih itu harus benar-benar dan nyata. Jadi teman-teman sekalian, ya 3 bahan renungan yang saya berikan buat kita, 3 poin. Yang pertama, ya aplikasikanlah dalam diri kita tentang cinta kasih dalam Kristus. Kasih yang besar yang kita peroleh daripada Allah kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan itu kita harus aplikasikannya itu kepada saudara-saudara seiman kita. Yang kedua adalah kita harus bisa mengamalkan kasih persaudaraan, harus dengan tulus dan ikhlas. Kita tidak boleh hanya di mulut, tapi juga hati kita. Jika kita mengasihi, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan keikhlasan hati. Bukan karena terpaksa. Ya, bukan karena ada tekanan, tapi kita melakukannya karena kita menyadari bahwa kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah kasih, ya, jadikanlah kasih sebagai pondasi dalam membangun cinta kasih dan mengamalkan kasih Kristus itu dan mempraktekannya kepada saudara-saudari kita yang seiman dengan kita, bahkan yang berbeda iman dengan kita. Semua manusia yang ada di sekitar kita, kita harus bisa mengaplikasikan tentang kasih Kristus bagi mereka. Itu pesan yang saya boleh sampaikan buat kita, supaya kita jangan tergiur dengan statement-statement yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi sekali lagi, saya sebagai tokoh agama Kristen mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Islah yang memberikan edukasi ini dan juga memberikan teguran dan ketegasan supaya ceramah-ceramah yang menggiring umat kepada sebuah kebencian itu harus dihentikan. Harus dihentikan. Itu luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman udah menonton sampai selesai dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.